lagi di Altercast Reborn, sesi panggung prestasi. Saatnya bersinar, saatnya menginspirasi. Jumpa lagi bersama aku Sela Dan saya Glenn yang akan menemani kalian di segmen kali ini. Pada episode ini kita kedatangan narasumber spesial nih dari Fakultas Sains dan Teknik. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Kak, selamat datang di Altercast Reborn. Bagaimana kabarnya nih Kak? Baik. Kakak ini gimana ya? Aku alhamdulillah baik sih Kak. Kalau dari aku juga alhamdulillah baik. Dan juga hari ini cukup bersemangat ya, karena bisa melakukan podcast bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Sal. Sebelum kita mulai ke pertanyaan inti nih Kak, boleh dong Kakak perkenalan diri terlebih dahulu kepada Sobat Altrians yang sedang mendengarkan di rumah, mulai dari nama, fakultas, dan juga prodi beserta angkatan nih Kak. Oke. Jadi izin ya, saya Yoza Bayu Pratama. Saya dari prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknik, angkatan 2023, Universitas Bangka Belitung ya. Berarti ini kakaknya sekarang semester berapa nih Kak? Semester 6. Ya, untuk saat ini saya semester 6. Oh, sudah dekat-dekat dengan ini, Sal. Sudah dekat-dekat dengan wisuda sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Kalau kita sih masih jauh ya, Sal. Masih jauh, kita masih newbie ya. Nah, wah luar biasa sekali ya Sobat Alterians narasumber kita pada kali ini. Sebelum itu saya mengucapkan selamat ya Kak atas terpilihnya sebagai penerima beasiswa Vivian Garden ini. Nah, ngomong-ngomong soal beasiswa Vivian Garden nih Kak, sebelum itu boleh dijelasin sedikit nggak tentang beasiswa Vivian Garden itu sendiri? Oke. Untuk beasiswa Vivian Garden itu sendiri sebenarnya saya kurang tahu banyak ya, tapi mungkin ini bisa dicari lagi di sumber-sumber lainnya. Dari yang saya ketahui, untuk beasiswa Vivian Garden ini adalah beasiswa bergengsi gitu ya, dan satu-satunya yang ada di Indonesia, khususnya Universitas Bangka Belitung itu sendiri. Nah, tapi kalau kita tarik ke belakang gitu ya, untuk Vivian Gordon ini, beasiswa ini diberikan atas kerjasama Dubes Australia dengan Indonesia, khususnya UBB, karena ini diberikan atas penghargaan atau mengenang jasa gitu ya, atas wafatnya atau gugur dari Dubes Australia yang bernama almarhum Vivian Gordon, seperti itu. Kalau aku juga nggak salah dengar nih Kak, kakak bukan satu-satunya penerima beasiswa Vivian Gordon. Ada lagi salah satu mahasiswa penerima beasiswa Gordon ini. Kalau nggak salah itu namanya Kak Alini Agustina. Nah, tapi kali ini Sobat Alterians, Kak Alini belum bisa menemani kita pada podcast kali ini dikarenakan ia masih berada di luar daerah Bangka. Nah, berarti kalau untuk mencangkup pertanyaan ini Kak, slot untuk Vivian Garden yang ada di Universitas Bangka Belitung ini hanya 2 ya Kak? Ya benar, jadi untuk beasiswa Vivian Gordon ini dia hanya menerima 2 penerima saja, seperti itu. Wow, keren banget ya untuk Kak Yoza dan Kak Alini ini, Sobat Altrians. Kemudian setahu aku nih Kak, beasiswa Vivian Garden ini merupakan beasiswa dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Dan katanya resmi diumumkan pada tanggal 27 Januari pada tahun 2026 kemarin ya. Ya, untuk pengumuman resminya itu dari Januari kemarin, dan mungkin secara internal UBB-nya itu bakal diumumin di bulan-bulan Februari, seperti itu. Nah, berarti untuk para Sobat Altrians perlu dicatat nih apa aja yang udah dimention oleh Kak Yoza tadi. Mulai dari tanggal, kemungkinan akan ada beasiswa Vivian Gordon mungkin tahun ini, mungkin akan ada lagi di akhir tahun ya Kak. Betul. Di akhir tahun. Baik, mungkin kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang lebih dalam ya Kak. Kakak sendiri pernah gak sih mengalami tantangan ataupun hambatan selama proses pemilihan beasiswa Vivian Garden ini Kak? Kalau ada mungkin boleh diceritain dong Kak, tantangan dan hambatannya. Oke, untuk hambatan sendiri ya, saya rasa sedikit kurangnya itu lebih ke sifat diri kita sendiri ya, terutama saya, karena pada dasarnya saya tuh kan hanyalah mahasiswa biasa gitu ya, sehingga saya ada rasa rendah diri. Jadi kalau saya compare gitu dengan mahasiswa-mahasiswa UBB lainnya yang khususnya berprestasi gitu ya, saya rasa saya adalah nomor zero gitu ya, saya itu di belakang jauh dari mereka. Nah, jadi
mungkin lebih ke mental kali ya. Saya tuh merasa, wah saya tuh nggak sehebat mereka ataupun seperti itulah. Baik, dengan hambatan-hambatan tadi, Kak Yoza ini berhasil melewati tantangan dan hambatan tadi ya, Sobat Alterians. Nah, untuk Kak Yoza sendiri, boleh diceritain nggak Kak, gimana perasaannya pada saat pengumuman penerima beasiswa ini adalah Kakak? Atau mungkin nih, Kakak udah menduga bakal berhasil lolos beasiswa tersebut? Oke, nah ini menarik ya sebenarnya. Jadi kalau seperti yang saya udah bilang tadi ya, bahwa saya tuh merasa rendah diri kan ya. Nah, bagaimana perasaan saya ya tentunya saya merasa nggak nyangka gitu kan ya. Terus saya juga merasa, wah itu apakah ini rezeki kan? Nah, Iya. lebih ke rasa shock gitu ya. Nah, itu sih mungkin dari perasaan saya. Baik, karena Kakak sering merasa rendah diri atas pengambilan beasiswa ini, Kakak sebelumnya pernah nggak sih mencoba untuk mengambil beasiswa lain selain Vivian Garden, Kak? Nah, ini menarik nih sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin, di saya kenapa saya bisa rendah diri itu karena track record saya itu saya udah pernah mencoba berbagai beasiswa-beasiswa lainnya ya, dengan, prestasi-prestasi yang saya yang biasa aja itu, dan, semua yang saya coba apply itu nggak accepted gitu ya, sehingga ya saya tuh berpasrah diri gitu kan, dan ketika itu juga saya, semester 5 gitu kan, udah tua gitu, saya juga udah merasa ketinggalan gitu kan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, seperti itu sih. Baik para Sobat Alterians, dikarenakan biasanya ya, pada tahun-tahun awal masuk universitas itu banyak beasiswa itu yang membukanya itu untuk mahasiswa baru, Iya, semester betul. satu 2 dan maksimalnya itu kalau nggak salah 3. Nah, sementara Kakak sendiri kan dapatnya di Iya, semester 5, di iya. semester yang lumayan lebih tinggi ya. Jadi untuk para Alterians yang mendengarkan di rumah, yang mungkin ingin, oh mendapatkan beasiswa nih, tapi berkecil hati, dikarenakan udah semesternya udah tinggi tingkatannya, jangan berkecil hati. Karena kan dari cerita Kak Yoza sendiri ya, Kak Yoza juga mendapatkannya di semester 5, bukan di awal-awal semester. Untuk lanjut ke pertanyaan yang lebih mendalam lagi ya Kak. Nah mungkin Kakak boleh dong kasih tips and trick-nya untuk para Altrians yang sedang mendengarkan di rumah, yang juga mungkin ingin mendapatkan beasiswa nih, terkhususnya Vivian Garden. Boleh dong Kak, Kakak cerita tips and trick-nya. Oke, nah ini mungkin menarik ya. Jadi kalau ngomongin tip and trick itu sebenarnya lebih ke jati diri kalian gitu. Kalau kalian beneran niat untuk, mendapatkan beasiswa ini, dan berani mencoba, saya rasa bisa dimulai dari, kalian set, syarat-syaratnya, prasyaratnya apa aja, terutama, motivation letter gitu ya. Jadi, dalam, penulisan beasiswa sendiri, khususnya beasiswa luar negeri gitu ya, yang paling utama itu kalau saya grade gitu ya, yang pertama ada motivation letter gitu ya, kemudian ada esai pengembangan diri, ketiga itu baru CV. Kenapa CV? Karena, kalau kita ngomongin CV saya sendiri, saya itu baru pertama kali bikin CV pada saat itu, dan CV saya itu ibaratnya adalah KTP dalam bentuk A4 gitu, plok ketiplek cuman, data diri saya pribadi aja. Saya itu nol prestasi dan, saya rasa CV saya itu kurang layak gitu ya, karena banyak, miss-miss-nya juga. Nah tapi, dari CV saya yang kurang layak itu saya kembangin lagi di bagian, motivation letter maupun esai itu. Nah jadi, untuk tips penyusunannya, kalian tuh mungkin bisa cari-cari lagi ya, tapi yang saya gunakan itu mungkin, connect the dots gitu ya. Jadi kalau untuk connect the dots itu kalian menghubungkan, masa lalu kalian, masa sekarang dan masa depan yang akan kalian coba gitu. Nah itu bisa, diterapin untuk, penulisan motivation letter maupun esai pengembangan dirinya, seperti itu. Berarti yang lebih Kakak fokuskan ketika ingin mendapatkan Vivian Gordon ini lebih ke motivation letternya ya Iya, Kak. Nah kalau boleh tahu, kata Kakak tadi kan CV Kakak nggak seberapa nih. mhm. Sebelumnya Kakak udah pernah nggak sih untuk mengikuti kegiatan mungkin magang, kegiatan organisasi untuk dimasukkan ke CV? Kok bisa sih Kakak bilang kalau CV Kakak tuh belum seberapa Kak? Oke. Nah, untuk, pengalaman-pengalaman pribadi saya gitu seperti magang, organisasi itu, sebenarnya ya emang nggak ada gitu ya, karena magang saya belum pernah karena kan pada saat itu masih semester 5 gitu ya, dan pengalaman kerja juga saya, masih nol gitu ya. Tapi, di organisasi, ya nggak ada juga gitu ya, karena saya tuh termasuk mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya. Saya pulang, masuk,
pulang, Oh, masuk sip. gitu itu aja. Jadi untuk organisasi saya sendiri nggak ada yang seperti itu. Selain motivation letter dan juga CV, mungkin ada Kak surat rekomendasi dari dosen? Nah, oke. Ini menarik sih sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin rekomendasi dari dosen gitu ya, itu sebenarnya ada. Cuman apakah itu wajib untuk orang-orang tertentu? Saya rasa enggak. Karena pada dasarnya beasiswa ini tuh bisa dicoba untuk semua yang sivitas akademik UBB gitu ya. Jadi entah kalian berprestasi, kalian cukup mampu ataupun kalian apa-apa gitu ya. Pokoknya selama kalian masih dalam rentang semester 1 maupun sampai semester 5 gitu ya kalau di peraturannya itu kalian bisa mencoba. Nah, adapun rekomendasi dosen itu diberikan ketika kalian mau mencoba pendaftarannya. Jadi kalian tinggal hubungin aja dosen PA kalian gitu ya. Terus sampaikan dengan baik gitu ya bahwa kalian mau ingin mencoba beasiswa ini, maka saya rasa itu akan diberikan lah gitu. Berarti jika para sobat Altrians nih ingin mencoba untuk mendapatkan beasiswa, bisa banget nih tinggal hubungi dosen PH-nya dan juga meminta recommendation letter ya namanya. Baik, semoga dari tips and trick yang udah dijelasin oleh Kak Ilza tadi ya, bisa mempermudah Sobat Alterians di rumah buat curi start dari sekarang nih. Kemudian Kak, kalau boleh tahu nih, sebenarnya apakah beasiswa ini bakal membuka pendaftaran baru dalam waktu dekat? Kalau iya, apa aja sih yang akan kita siapkan untuk kedepannya dan di mana kita bisa lihat update terkait pendaftaran tersebut nih Kak? Oke. Untuk apakah beasiswa ini akan buka lagi, saya rasa saya belum bisa menjawab ya, tapi saya rasa itu akan berpotensi untuk membuka kembali karena kalau dari track record tahun-tahun sebelumnya itu selalu dibuka dan biasanya pengumumannya di akhir-akhir tahun gitu ya. Adapun syarat-syaratnya saya rasa mengingat itu saya itu yang paling utama adalah motivation letter gitu ya. Motivation. Kemudian esai pengembangan diri, terus CV bagus-bagus dari sekarang kalian mulai memperbaiki CV-nya gitu ya. Terus berkas-berkas penunjang lainnya kayak surat keterangan tidak menerima beasiswa, tapi itu saya rasa akan dibantu oleh pihak BAKK sendiri, kemudian rekomendasi letter dan apa ya, transkrip nilai maupun apa kemarin ya. Udah sih itu aja sih. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak menerima informasi beasiswa Vivian Garden ini dari mana sih Kak? Atau mungkin ada seseorang yang memberikan informasi beasiswa ini kepada Kakak? Oke, jadi kalau untuk dari mana saya mendapatkan informasi ini, sebenarnya saya tuh dari kabar burung gitu ya. Jadi saya tuh cuman dengar rumor awalnya ya di dekat-dekat itu bahwa dosen saya mengatakan akan dibuka beasiswa. Maka ya saya coba gitu ya. Terus saya coba cari gitu ya di internet, terus dan khususnya ternyata lebih rincinya ada di BAKK gitu ya Kak. Teman-teman bisa coba cari sendiri. Nah, itu lengkap banget gitu ya apa-apa syaratnya. Seperti itu sih. Kalau boleh tahu juga nih Kak, kira-kira untuk menyiapkan persyaratan nih Kak, berkas-berkas mulai dari motivation letter, CV, Kakak kira-kira untuk menyiapkannya itu berapa lama Kak? Oke, nah kalau untuk berapa lama itu kan tergantung kalian ya. Tapi kalau untuk saya sendiri sebenarnya saya hybrid gitu ya. Karena saya nggak terlalu berharap pada saat itu bakal di accepted juga. Jadi saya cuman modal nekat atau coba-coba gitu ya. Jadi saya hybrid sehari semalam langsung saya coba semua. Karena pada dasarnya yang paling sulit itu di bagian motivation letter gitu ya. Kalian menyusun bagaimana diri kalian itu dalam bentuk kertas gitu ya. Nah, adapun esai pengembangan diri itu kan sebenarnya beda-beda tipis gitu kan ya. Iya. Karena ketika kalian udah menyusun motivation letter, maka esai pengembangan diri itu tinggal diubah-ubah formatnya aja seperti itu. Nah, berarti Sobat Altrians, walaupun dari Kakak Yuza sendiri ya, sistemnya tadi kalau nggak salah sistem kebut Hybrid. semalam ya Kak, Iya. kebut satu malam. Para Sobat Altrians jangan dicoba ya sistem kebut satu malam, karena keberuntungan orang itu pertama beda-beda dan juga semakin lama kita mempersiapkannya, maka semakin matanglah persiapan kita. Nah,
Jadi para sobat Alterians mungkin penasaran nih, apakah ada kata-kata motivasi dari Kakak Yoza untuk menyemangati para penonton kita, sobat Alterians yang sedang mendengarkan di rumah, mengenai apa sih motivasi yang bisa Kakak berikan kepada sobat Alterians yang ingin menerima beasiswa juga sama seperti Kakak? Oke, nah untuk kalau motivasi sendiri saya juga bingung ya, tapi satu hal yang utama gitu ya. Saya percaya bahwa rezeki itu udah ada garisnya gitu ya. Ih, Tapi bagaimana rezeki itu kita dapatkan itu tergantung apa yang kita lakuin gitu ya. Entah apapun hasilnya gitu, kita nggak tahu kalau kita nggak mencoba gitu ya. betul. Termasuk saya juga nggak expect gitu bakal dapat beasiswa ini. Karena pada dasarnya kalau kita ngomongin prestasi, kemudian sebagainya itu saya rasa ini 100% hoki gitu ya, seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan ya Kak, jadilah diri sendiri para sobat Alterians dan juga jangan pernah takut untuk mencoba. Beranilah mencoba karena kesempatan ataupun rezeki kita itu kan sudah diatur oleh Tuhan masing-masing, dan juga jika ada kesempatan cobalah ambil. Jangan takut untuk mengambil kesempatan tentunya kan. Betul, betul sekali. Wah, luar biasa sekali ya motivasi yang sudah diberikan kepada Sobat Alterians di rumah nih. Namun tidak terasa ya, sekarang kita sudah di penghujung podcast aja nih. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Yoza nih yang udah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita semua. Terima kasih atas pembahasannya yang sangat luar biasa dan insightful ini. Jujur aku sangat terinspirasi sih dari Kak Yoza ini. Dan karena aku dan Glenn ini dari semester awal, jadi kita tuh udah mau curi start dari sekarang nih. Gimana nih buat kembangin CV kita, buat kembangin esai pengembangan diri kita. Dan kita tuh udah terbuka nih pikirannya bagaimana latar belakang atau kedepannya itu bakal kayak gimana. Jadi aku harap bincang-bincang dengan Kakak Yoza hari ini dapat membangkitkan semangat Sobat Alterians di rumah nih. Dan kalau boleh jujur juga ya Sel, Kak Yoza, karena kami sudah dari semester awal, banyak Betul. teman-teman kami, oh banyak nih orang-orang mungkin dari fakultas lainnya mendapatkan beasiswa dengan begitu cepatnya. Jadi kami juga merasa bersemangat nih untuk siapa tahu nanti bisa mendapatkan beasiswa juga ya, sama seperti teman-teman yang lain dan juga sama Betul. seperti Kak Yoza. Nah, Sobat Alterians, tak terasa perbincangan kita sudah berakhir pada hari ini, dan itulah hasil perbincangan dari episode kita pada hari ini. Semoga teman-teman Alterians di rumah dapat terinspirasi ya dari Kak Yoza dan juga dari hasil pembincangan kami pada episode podcast kali ini. Akhir kata, aku Glenn Dan aku Sela. sebagai host kali ini dan juga narasumber kita pada hari ini, Kak Yoza. Kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode-episode seru kita berikutnya. Di mana lagi kalau bukan di Altercast Reborn, prestasi terkini, obrolan tanpa henti. See you. See you.